Gus Muwafiq, Gus Samsudin pesulap merah adu sakti aja, hiburan warga. Makanya saya bilang saya against dengan pengobatan-pengobatan ataupun yang dukun-dukun yang mengatasnamakan pengobatan tapi menggunakan sulap. Itu yang saya tidak suka. Berarti kan ada orang yang berharap sembuh nih, berharap sembuh. Orang pengen datang ke sana berharap sembuh. Tapi ternyata mereka mendapatkan sesuatu yang akhirnya ujung-ujungnya penipuan. Nah, itu yang kan sudah disalahgunain. Ada yang dirugikan. Yang kita bahas di sini adalah delik aduan absolut. Gitu. Dan korbannya adalah organisasi dukun. Maka kamu siap-siap aja, Marcel. Kamu konsultasi, cari pengacara kamu yang paling hebat di Indonesia, cari ya untuk mendampingi kamu sebelum terlambat. Cari cepet-cepet, minta pembelaan sama dia. Cari yang paling pintar di Indonesia, jangan sampai salah, ya. Karena deliknya udah masuk nih. Kalau konten sihir, konten santet, sidak santet, berantem sama dukun santet, 99% itu settingan. Mau dibungkus sholawat, mau dibungkus murotal, itu settingan. Kalau tidak ada faktor settingannya, itu karena faktor kebetulan ya, faktor alam ya. Faktor yang tidak disangka-sangka itu memang ada seperti itu, tapi selebihnya itu adalah settingan. Tapi saya rasa ketika masalah problem semakin kesini ini semakin nggak karu-karuan dan kita juga banyak menemukan kejanggalan-kejanggalan daripada si Samsudin ini, saran saya ya kita jangan takut, kebenaran tetap harus ditegakkan. Siapapun yang merasa dirugikan, siapapun yang merasa menjadi korban, siapapun yang merasa ditipu, silahkan kalian berbondong-bondong untuk melaporkan. Karena Perseteruan antara Gus Samsudin dan pesulap merah mendapatkan komentar Kiai Haji Ahmad Muwafiq. Pria yang akrab disapa Gus Muwafiq itu meminta perseteruan keduanya diakhiri dengan adu kesaktian. Ya sebenarnya pesulap merah dan Samsudin itu adu sakti aja lah di wilayah berbeda. Begitulah ujar Gus Muwafiq. Paling sederhana dikumpulin aja, siapa yang paling sakti, gitu aja diadu. Begitulah ia menegaskan. Gus Muwafiq menambahkan adu kesaktian di wilayah berbeda itu menurutnya karena trik dan manipulasi pesulap merah dipakai sebagai hiburan. Sedangkan Gus Samsudin digunakan untuk pengobatan. Ia ditentukan aja kalau pesulap merah wilayah triknya dan manipulasinya merupakan nilai hiburan, Gus Samsudin ini tujuannya pengobatan, tapi dibalik itu semua ditemukan kejanggalan dikiring oleh pesulap merah adalah sesuatu manipulasi. Adu kesaktian ini, kata Gus Muwafiq, nantinya akan menjadi hasanah hiburan bagi masyarakat. Hasanah hiburan sehingga masyarakat bisa lebih cermat dan mengambil hikmah dari perseteruan ini. Yang menuduh pesulap merah dan Gus Samsudin bisa menandingi, akhirnya bisa jadi satu hasanah dan hiburan bagi masyarakat. Diketahui Gus Samsudin sempat berpolemik dengan pesulap merah. Pesulap merah yang tidak percaya pengobatan Gus Samsudin sempat meminta pembuktian keaslian ilmu spiritual. Bahkan pesulap merah pernah datang ke Padepokan Nurza Sejati milik Gus Samsudin di Blitar. Kedatangan pesulap merah ke Blitar sempat memicu cekcok dengan anak buah Gus Samsudin di Padepokan. Akhirnya Kades Rejowinangun turun tangan dan meminta KTP pesulap merah. Proses ini sempat alot karena pesulap merah awalnya enggan memberikan KTP-nya. Polemik pembuktian kesaktian ini berujung hingga laporan ke polisi. Gus Samsudin melaporkan pesulap merah ke Polda Jatim atas tuduhan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menanggapi pernyataan pimpinan Padepokan Nurza Sejati Gus Samsudin Jadab yang menjelaskan kalau dalam surat Anas ada tujuan diciptakan jin dan manusia hanya beribadah kepada Allah. Dalam surat Anas tersebut kita diminta untuk meminta perlindungan kepada Allah agar kita jangan sampai tersesat karena ulah dari setan tersebut. Kemudian melanjutkan Allah telah menciptakan jin dan manusia. Kedua makhluk itu sama-sama disuruh Allah untuk menyembah dan mengabdi kepadanya. Di antara manusia itu ada yang beriman dengan Allah dan ada pula yang kafir. Begitu juga halnya dengan jin. Ada di antara mereka yang beriman kepada Allah dan juga ada yang kafir dengannya. Sebagai hamba Allah, wajib hukumnya untuk percaya kepada adanya makhluk yang bernama jin tersebut. Tapi tidak ada dalam Al-Quran dan hadis kita disuruh Allah dan Rasulullah untuk percaya kepadanya. Dia menambahkan, dan kalau ada di antara manusia yang bisa berhubungan dengan jin itu, maka sebagai manusia harus hati-hati dan waspada supaya tidak tergelincir kepada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjelaskan setan itu menurut Allah adalah musuh yang nyata karena dia akan benar-benar berusaha untuk menggoda dan menyesatkan agar mereka nanti punya teman di dalam neraka. Sebelumnya diketahui Gus Samsudin Jadab, pimpinan Padepokan Nurza Sejati, yang tengah berseteru dengan pesulap merah mengeluarkan pernyataan yang fatal tentang Al-Quran. Dalam pernyataannya itu, Gus Samsudin mengartikan bahwa dalam surat Anas, jin diperintahkan untuk beribadah kepada Allah.
Dalam pernyataan itu, Gus Samsudin hendak menjelaskan tentang jin, makhluk gaib yang harus dipercayai keberadaannya oleh umat muslim. Namun dalam pernyataannya itu dia salah dalam menjelaskan ayat yang sesuai dengan pertanyaannya. Hal ini sangat fatal. Dikutip dari YouTube Denny Sumargo, Gus Samsudin menyampaikan tentang kaitannya dengan keimanan kepada malaikat yang juga makhluk tidak kasat mata. Dia juga menjelaskan tentang makhluk gaib seperti jin, yang dia menganggap bahwa makhluk gaib sulit untuk dibuktikan. Bagaimana ketika seorang berbicara tentang malaikat? Kita orang muslim percaya tentang malaikat. Apakah disuruh membuktikan malaikat seperti apa? Begitulah kata Gus Samsudin. Lebih lanjut dia menguatkan argumennya dengan menyebut surat An-Nas yang menyebutkan bahwa tujuan diciptakan jin dan manusia hanya beribadah kepada Allah. Dalam Al-Quran ada namanya jin, yaitu di surat An-Nas yang intinya bunyinya bahwa tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Begitulah kata Samsudin.